eh, dalam pemilihan bupati ini jangan terjadi dalam tanda kutip saya membahasakan kawin paksa begitu. Ya. Seakan kemudian kita dipaksa karena kepentingan politik tertentu kemudian calonnya harus A gitu dan itu dikawinkan Ya. mendesak di akhir injury time apalagi misalnya. Ini kan suatu bangunan komunikasi politiknya Ya. dan komunikasi rasa antara bupati Ya. dan bupati itu menjadi sangat tidak ada kemudian dan ke depan menjadi Ya. problem tersendiri di lapangan ketika kemudian prosesnya kemudian menjabat diakui atau tidak ini Ya. menjadi bagian. Nah, ini ikhtiar salah satu ikhtiar kita Ya. dinamika politik yang ada kita berikhtiar bahwa Ya. ketika semua masing-masing kemudian mendaftar mandiri kita sudah ngomong paket apa yang kemudian ingin kita tawarkan bahwa kita ingin membangun sebuah chemistry antara bupati dan Ya. wakil bupati yang satu visi yang sama dalam rangka membangun Demak ke depan menjadi lebih baik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Demak, yaitu Bapak Bambang Setiabudi, SPDI. Beliau pernah menjadi ketua KPU Demak. Jadi sekarang mantan ketua KPU Demak. Apa kabar Pak Bambang? Baik, alhamdulillah Pak Bambang Sadono. Biar nanti nggak agak beda ini Pak Bambang Setiabudi Sadono. Ya, oke. Pak Bambang Setiabudi ini lahir di Demak 1979. S1 di Fakultas Tarbiyah UIN Wali Songo Semarang, pernah aktif di program PNPM Mandiri Perkotaan. Selanjutnya aktif di KPU dan pernah menjadi Ketua KPU Demak. Dan saat ini sedang mengikuti proses untuk mencalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Demak. Nah, Pak Bambang Setiabudi mungkin bisa cerita pengalaman atau perjalanan yang menarik selama mulai menjadi guru, kemudian aktif di KPU sampai saat ini. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Saya Bambang Setiabudi. Kalau dari perjalanan proses pendidikan saya pasca di sekolah dasar saya lama di MTS dan Aliyah di Futuhiyah Meranggen. Saya 6 tahun di MTS dan Aliyah di Meranggen dan di pesantren Al Anwar yang diasuh Bapak Kiai Haji Abdul Basir Hamyah. 6 tahun saya di Meranggen, kemudian melanjutkan pendidikan di S1 di Fakultas Tarbiyah di IAIN Wali Songo yang sekarang menjadi UIN Wali Songo Semarang. Ada beberapa hal kalau bicara soal pengalaman terkait dengan demokrasi, mungkin saya sejak masuk kuliah 98, karena itu momen proses transisi demokrasi euforia pasca reformasi. Saya sebenarnya sudah, kalau bicara soal pemilihan, sudah terlibat sejak di pemilu 99. Saya terlibat salah satu tim di pemantau pemilu saat itu di Jambi sejak 99. Kemudian terlibat juga di 2004, 2003, 2004 saya sebagai koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu di Kota Semarang.
dan beberapa program saya menjalani di fasilitator di dekat Jawa Tengah untuk proyek Putrai kerjasama dengan IPKOS Jakarta. Saya mendampingi pendidikan pemilih untuk Dapil 7, yaitu Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga. Ya. Itu tahun 2003-2004 begitu. Kemudian di beberapa program lanjutannya pasca pemilu 2004 menjelang Pilkada 2006, pertama kali Pilkada langsung, saya memang ada beberapa program kerjasama dengan teman-teman Solo dan Jakarta dengan Ya. Setro untuk asistensi Pilkada, pertama kali Pilkada langsung, mendampingi diskusi bareng dengan teman-teman Panwas Kabupaten maupun KPU, PPK, itu pertama kali kemudian menghadapi Pilkada langsung tahun 2006. Nah, setelah itu lama kemudian saya berkecimpung di dunia pemberdayaan masyarakat, di community development, khususnya di program PNPM. Saya lama di Kudus hampir 5 tahun, dari 2007 sampai 2011, kemudian mendampingi untuk Kudus dan Demak. Kemudian di Jepara 2012 sampai awal 2013 saya masih sama menjadi salah satu asisten koordinator untuk community development maupun menjadi PLT koordinator kabupaten di Jepara selama hampir setengah tahun lebih. Kemudian saya pindah tugas lagi di Grobogan, sama menjadi asisten koordinator mandiri di Grobogan hampir hampir setahun. Setelah itu masuk di KPU tahun 2013 Oktober sampai kemudian selesai kemarin di November 2023. Jadi itu perjalanan Ya. proses aktivitas saya. Selain kalau mengajar bersama Ya. masyarakat, itu bagian dari ruh yang harus selalu Ya. dilakukan. Jadi walaupun sarjana pendidikan, tapi kalau tidak ngajar, walaupun ngajarnya informal, itu menjadi bagian Ya. dari kewajiban dan tuntutan individu yang harus dilakukan, bahwa memberikan pendidikan pencerahan kepada masyarakat itu bagian dari semangat motivasi biar proses ke depan anak cucu kita juga akan dididik dan diajarkan yang terbaik oleh pembimbing-pembimbingnya. Ya. Baik, Pak Bambang Setiabudi, ada yang belum diceritakan, yaitu pengalaman ketika menjadi KPU hampir 10 tahun. Nah, apa saja catatan-catatan menariknya? Eh, saya masuk mulai 2013, ya. 13 ada beberapa hal yang 13, dan kalau kemudian pemilu, saya menyusun, mendampingi, dan kemudian melaksanakan tugas sebagai penyelenggara untuk pemilu 2014, kemudian eh, Pilkada 2015, kemudian Pilgub 2018, kemudian Pemilu 2019, kemudian Pilkada 2020, dan juga persiapan perencanaan di Pilkada 2024 ini. Nah, ada beberapa hal yang memang kemudian menjadi poin penting di dalam proses penyelenggaraan, bahwa kita memang di proses tahapan proses penyelenggaraan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, tentu kemudian seluruh stakeholder utama di dalam proses penyelenggaraan sebagai unsur penting di dalam supporting pilar-pilar demokrasi itu harus kemudian berperan secara maksimal. Artinya penyelenggara pemilu harus kemudian memposisikan dirinya sebagai penyelenggara yang profesional, yang kemudian berintegritas, agar kemudian seluruh proses tahapan itu terjaga dengan baik,
Eh, dan kemudian teman-teman dan juga mampu berperan sebagai eh, pelayan atau pengabdi karena positioningnya adalah sebagai kemudian penyelenggara, tentu kemudian harus melayani semaksimal mungkin baik kepada pemilih masyarakat sebagai pemegang mandatori kedaulatan maupun kepada ini kepada peserta pemilu, baik itu partai politik maupun perseorangan atau kemudian para calon-calon yang kemudian akan berkontestasi di momentum masing-masing, baik di pilkada maupun di pilpres dan sebagainya. Ya, baik. Nah, berpengalaman menjadi penyelenggara, sekarang akan terjun sebagai pemain. Nah, apa yang dirasakan oleh Pak Bambang Setiobudi ketika masuk ke gelanggang dan mengapa berminat untuk menjadi calon? Iya, eh, dalam kita hidup eh, dalam apa proses demokrasi, sistem demokrasi di Indonesia, ketika kemudian saya masuk pertama kali mengambil kuliah, mengambil pilihan beraktivitas juga di dunia kepemiluan dan sebagainya, tentu eh, bicara penyelenggara, kemudian peserta pemilu, baik itu apa partai politik atau kemudian tokoh yang mencalonkan diri sudah tidak menjadi bagian yang asing kemudian Ya, bagi saya pribadi, karena ada satu hal bagi teman-teman pegiat demokrasi, semua agar demokrasi di Indonesia ini kuat, maka semua elemen itu harus kuat, harus berintegritas. Baik kita sebagai penyelenggara, atau kemudian pemilih, atau kemudian peserta pemilunya sendiri juga harus kuat. Nah, ini menjadi bagian dari hal yang penting sehingga kemudian dinamika politik yang terjadi dari semua proses politik yang ada tentu kemudian menjadi satu kajian kita bersama. Positioning di mana kemudian harus berperan itu yang harus kita pahami bersama. Nah, kenapa kemudian hari ini pasca selesai 10 tahun kemudian di penyelenggara kemudian berbelok arah, sebenarnya bukan berbelok arah kemudian, ya, hanya geser saja Pak Bambang. ya, Jadi ya, bukan berbelok arah, tapi hanya ya, geser saja. Sama-sama kemudian tujuan niat baiknya adalah meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ya, maupun demokratisasi di daerah begitu. ya, Ketika saat ya, itu berposisi sebagai penyelenggara, hari ini kemudian menjadi pesertanya. Jadi itu aja, hanya soal geser ya, saja. baik. Ya, saya kira luar biasa Pak Bambang Setiobudi tertarik untuk masuk gelanggang yang pasti tidak mudah dan seleksi pertama adalah seleksi partai-partai. Apakah Pak Bambang cukup punya keyakinan bahwa akan diusung oleh partai-partai? Eh, dalam konteks sebagai mantan sebagai penyelenggara Ya, maupun menjadi bagian dari orang yang punya niat baik kuat untuk mengabdikan diri untuk ya, eh, daerahnya, tentu kemudian itu menjadi bagian dari motivasi yang pertama. ya, ya, Yang kedua bahwa bagaimana kemudian sekali lagi kunci salah satu pintu masuk dan hari ini satu-satunya pintu masuk dalam ketentuan ya, undang-undang dalam kita masuk dalam kontestasi di ya, pilkada adalah partai politik, ya, itu sebuah keniscayaan harus kita lakukan. Maka ya, komunikasi koordinasi silaturahim dengan pimpinan partai politik itu satu hal yang keniscayaan harus ya, kita lakukan untuk ya, proses-proses transisi, proses menuju kita mendapatkan tiket untuk kemudian bisa ya, bertarung nanti di Pilkada 2024 nanti. ya. Ya, Nah, Pak Pak ya, Bambang, saya mewawancarai beberapa kandidat. Ada yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan
rekomendasi ini sangat pelik. Bahkan dalam tanda kutip ada mahar yang harus diberikan kepada pihak partai politik, baik resmi maupun tidak resmi, langsung maupun tidak langsung. Bagaimana pengalaman Pak Bambang Setiabudi? Iya, harusnya dalam konteks untuk membangun, sekali lagi saya mengatakan dalam konteks membangun kualitas demokrasi itu bahwa eh, tantangan-tantangan itu pasti ada, terkait dengan bahwa bicara soal kalau kemudian ditanya apakah ada mahar politik dan sebagainya, dalam seluruh ketentuan regulasi persyaratan tentu kemudian tidak ada yang namanya mahar politik, karena kesannya kemudian menjadi nanti bagian dari pendidikan politik masyarakat menjadi tidak baik, bahwa ada semacam bahwa sebelum kemudian maju sudah melakukan satu proses bentuk transaksi. Ini sebenarnya dalam kacamata membangun etika peradaban politik ke depan tidak baik. Tetapi yang perlu dipahami begini, Pak Bambang, Ya, bahwa dalam rangka kemudian kita bersama-sama maju dan ketentuan dalam situasi politik hari ini, masyarakat atau pemilih dibutuhkan, semua proses politiknya diperlukan biaya, tentu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan dalam rangka proses menuju ke sana. Nah, sebenarnya prinsipnya ya, itu. Sehingga kemudian ya, saya tidak mau membahasakan ada mahar politik ya, atau dan sebagainya, tetapi bahwa itu menjadi bagian yang ya ini kita bagian dari proses perjalanan ikhtiar politik yang harus di tahapan yang harus dilaksanakan. ya, baik. Maka tadi saya mengatakan resmi mungkin tidak ada, tapi bisa juga menjadi tidak resmi gitu ya. Oke, Pak Bambang Setiabudi, eh, apa eh, keikutsertaan Pak Bambang Setiabudi ini juga menarik karena biasanya para calon itu mendaftar sendiri-sendiri. Jadi calon bupati sudah daftar, belum tahu siapa pasangannya. Calon wakil juga sudah daftar, belum tahu siapa pasangannya. Tetapi ini Pak Bambang Setiabudi dengan Pak Ali Rohman ini mendaftar bareng-bareng. Apa yang bisa diceritakan? Iya, saya yang pertama begini, dalam rangka menakodai atau kemudian memimpin sebuah daerah, bahwa bupati dan wakil bupati kan satu kesatuan. Di dalam undang-undang pemerintahan daerah maupun di undang-undang pilkada tidak ada kemudian bupati jalan sendiri, kemudian nyalon sendiri, kemudian wakil bupati nyalon sendiri. Artinya kemudian nanti masing-masing dipilih sendiri-sendiri, kan tidak. Berangkat dari situ sebenarnya ruhnya, bahwa bupati dan wakil bupati adalah satu paket, maka ketika kemudian kita mendaftar, kita berikhtiar. Ini semua orang mengatakan ada plus minusnya, tetapi kita berikhtiar membangun sebuah chemistry, membangun sebuah kesepahaman, bergerak, itu adalah butuh waktu Ya, dan butuh proses yang kemudian perlu kemudian kita ikhtiarkan. Jadi tidak bisa kalau saya mau mengatakan begini, eh, dalam pemilihan bupati dan bupati ini jangan terjadi dalam tanda kutip saya membahasakan kawin paksa begitu. ya, Seakan kemudian kita dipaksa karena kepentingan politik tertentu, kemudian calonnya harus A gitu, dan itu dikawinkan ya, mendesak di akhir injury time apalagi misalnya. Ini kan suatu bangunan komunikasi politiknya ya, dan komunikasi rasa antara bupati ya, dan bupati itu menjadi sangat tidak ada kemudian, dan ke depan menjadi ya, problem tersendiri di lapangan ketika kemudian prosesnya kemudian menjabat, diakui atau tidak ini ya, menjadi bagian. Nah, ini ikhtiar, salah satu ikhtiar kita, ya, dinamika politik yang ada, kita berikhtiar bahwa ya, ketika semua masing-masing kemudian mendaftar mandiri, kita sudah ngomong paket, apa yang kemudian ingin kita tawarkan, bahwa kita ingin membangun sebuah chemistry antara bupati dan ya. wakil bupati yang satu visi yang sama dalam rangka membangun Demak ke depan menjadi lebih baik gitu.
Ya, argumentasinya masuk akal. Hanya kenapa pilihannya Pak Ali Rohman dan kenapa bukan bupatinya Pak Bambang Setiobudi? Ya, eh, soal positioning dan diskusi panjang itu kan tadi kita berdiskusi kalau dalam konteks kita orang hidup, orang kemudian mencapai dalam rangka mencari tujuan, Ya, kita diajarkan harus melakukan strategic planning atau perencanaan ya, strategis. Dalam konteks itu kemudian SWOT-nya itu kan ya, menjadi bagian analisa untuk kita ya, mengambil pilihan di positioning ya, baik di bupati maupun wakil bupati, Pak. Jadi ya, ya, itu apa SWOT-nya ya itu bagian dapur begitu. Tapi dalam konteks ya, bahwa ini sudah melalui sebuah analisa bahwa apa yang ya, kemudian harus kita lakukan di posisi di bupati dan wakil bupati ya, ketika kita sudah chemistry di awal, ya. saya yakin ini menjadi satu bagian keputusan yang akan kebijakan diambil berarti sudah keputusan bersama antara bupati dan wakil bupati. Oke, di Demak pernah ada pengalaman pasangan calon yang sudah sama-sama siap untuk maju, tapi di saat-saat akhir terjadi penggabungan. Artinya pasangan dari calon lain diambil, digabung ke calon lain. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Bambang Setiabudi ini nanti suatu saat dipasang-pasangkan dengan calon yang lain, apakah juga bersedia? Eh, yang pertama begini, bahwa saya sampaikan kita maju bersama, masuk atau mendaftar di partai politik bersama-sama itu bagian sebuah ikhtiar diskusi panjang yang kita Ya, lakukan antara Pak Lepturman dan saya. Yang kedua, dalam konteks politik, dinamika politik itu pasti akan ada, karena ini ya, dalam konteks politik sangat dinamis. Tentu itu menjadi bagian yang ya. kita baca dan kemudian menjadi bagian yang kita antisipasi di dalam satu proses perjalanan politik yang ada. Dan Ya, sekali kita memahami itu bahwa dalam politik itu dinamis, sehingga ya, kemudian kita di dalam proses berbareng bersama antara kemudian saya, ya, Pak Ali dan saya, sekali lagi ini adalah bagian pertemuan visi, ya, pertemuan cara pandang yang kemudian ya. semoga kemudian tidak terbelah oleh kepentingan-kepentingan dalam konteks kepentingan sesaat yang kemudian itu memisahkan kita gitu. Baik. Jadi seia sekata. Nah, sekarang begini, Pak Ali Rohman dan Pak Bambang Setiabudi ini mohon maaf ya, tidak mempunyai ikatan langsung dengan partai-partai. Sementara petahana yang akan maju lagi itu sudah jelas akan didukung partai. Kemudian juga ada partai politik pemenang pemilu yang juga mempunyai kader yang ingin maju. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Pak minimal Pak Bambang Setiobudi tawarkan yang lebih baik dari petahana atau dari kader partai sehingga orang punya pertimbangan untuk mendukung. Karena kalau sama aja dengan petahana ya kan lebih sudah ada. Kenapa harus cari alternatif? Bahkan ini agak berat karena dukungan partai-partainya nyaris tidak ada secara langsung. Iya, yang pertama begini, bahwa ketika partai politik itu membuka pendaftaran, tentu kemudian partai politik tersebut memberikan eh, tangan terbuka kepada seluruh potensi masyarakat di Demak untuk Ya, kemudian bisa terlibat. Salah satunya adalah kemudian masuk menjadi salah ya, satu kandidat di partai politiknya. Artinya ini satu hal yang sangat positif yang harus dihargai yang pertama kali. ya, Yang kedua, di dalam rangka proses politik hari ini kita juga pahami bahwa di dalam proses kaderisasi di semua partai politik, tentu kemudian ada pilihan-pilihan dan kemudian cara pandang maupun apa pertimbangan-pertimbangan strategis yang memungkinkan ada bacaan-bacaan yang kemudian dalam konteks politik ini memerlukan suasana segar yang ya, baru
yang kemudian itu bisa memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat secara luas. Ini yang kemudian menjadi bagian peluangnya, dalam konteks saya akan mengatakan SWOT-nya, peluang yang kemudian harus tetap dibaca bahwa eh, eh, ada satu hal, suasana baru yang kemudian harus dan apa pemikiran-pemikiran segar yang harus kemudian dibaca, yang kemudian itu menjadi bagian peluang yang harus kita sikapi, bahwa tantangan saya Pak Ali bukan kader partai itu satu tantangan. Kita pahami itu menjadi tantangan. Oleh karena itu, ketika kemudian kami bukan kader partai politik secara langsung dan kemudian ikut berkontestasi dan diberikan ruang, tentu kami harus ini bagian dari effort sendiri. Semangat yang Ya, kemudian harus bagaimana membuktikan kepada publik kemudian partai ya, politik bahwa pilihan kepada Pak Ali dan saya itu bukan pilihan yang salah begitu Pak Bas. ya. Baik, Pak Bambang Setiabudi yang sudah pengalaman ya 10 tahun di KPU, pasti memahami regulasi politik, tapi juga pasti memahami tentang kultur politik. Nah, apakah keterbukaan untuk menerima pendaftaran calon ini itu hanya sekedar memenuhi regulasi politik? Apakah secara kultural memang benar-benar dilakukan atau diam-diam semua partai politik sebenarnya sudah punya calonnya sendiri? Tetapi ya memang regulasinya harus membuka pendaftaran. Seperti apa keyakinan Pak Bambang Setiabudi? Iya, kalau kita lihat di hampir semua, ada beberapa tour yang tidak membuka pendaftaran. Ya, Artinya memang pendaftaran itu bagian dari opsi untuk mengambil proses itu. Dan kita pahami itu juga, artinya ada konteks bahwa opsi yang kemudian diambil beberapa partai politik untuk melakukan pembukaan itu, yang kedua adalah ada konteks politik. Dan itu yang kemudian sekali lagi sudah kita baca dalam konteks ya, penerapan. Maka kita maju tentu kemudian punya hitungan yang kemudian punya hitungan yang kemudian bagaimana kita membangun komunikasi politik baik secara kultural kepada para pimpinan politik, agar kemudian apa yang kita tawarkan dan apa yang kemudian kita diskusikan, sharing dalam rangka kemudian membangun Demak ke depan ini bisa kemudian diterima oleh mereka. Jadi ini yang sekali lagi dua hal dalam konteks regulasi maupun kultur kita pahami itu menjadi bagian dari tantangan dan peluang kita yang saat tadi kami sampaikan. Dan kami masih yakin bahwa dua hal itu adalah pasti, ya makanya saya katakan politik ya, dinamis. Dua hal itu tidak ada yang kemudian menjadikan kami bukan kader partai politik di tertentu, tapi kemudian bisa diterima oleh ya. mereka. Jadi tidak ada kata-kata tidak bisa diterima 100% tidak Baik, ada. Kami sangat yakin itu pasti ada peluang untuk ya, mengabdi untuk Demak. ya. Baik, proses sampai menjadi calon tentu itu wilayah kandidat dan partai-partai. Sebenarnya rakyat pemilih itu nggak ada hubungannya dengan itu. Yang ada hubungannya dengan itu adalah apa yang akan dilakukan oleh para kandidat ini justru nanti setelah kalau mendapat amanat atau menang dalam pilkada. Nah, terakhir pertanyaan saya supaya khas dan lebih teknokratis itu kira-kira artinya program-program yang lebih akhirnya rakyat bisa menilai oh ini lebih bagus dari yang sudah ada. Apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ali Rohman dan Bambang Setiabudi? Ya, yang pertama bahwa Demak ini menjadi bagian yang satu khas, bahwa Demak ini ada warisan luhur para wali yang kemudian ini ada karakteristik sendiri yang kemudian harus kita pahami, dan tentu kemudian harus kita jaga betul. Yang pertama, dinamika tantangan problem besar Demak adalah abrasi yang kemarin sudah pernah sampaikan oleh apa Ya,
calon bupati saya Pak Ali Abdurrahman bahwa tantangan abrasi harus kita selesaikan. Karena kalau kita hitung-hitungan ekonomi sebenarnya kita mau bangun atau mau membiarkan itu hitung-hitungan kerugiannya, hitung-hitungan angkanya hampir sama begitu. Ya. Ketika kemudian kita biarkan, ya berarti yang rugi juga ratusan miliar yang nanti bisa triliun yang nanti ke depan dalam jangka panjang 5-10 tahun ke depan mungkin Sayung sebagian, Karangtengah dan kemudian Bonang sebagian akan habis, itu nilainya juga nggak sedikit. Tapi pilihan-pilihan kemudian harus kita ambil bagaimana menyelesaikan problem abrasi itu, apakah dengan tanggul laut, dengan tol, atau kemudian nanti menggabungkan satu konsep bersama, mengintegrasikan semua program dengan pemerintah kabupaten yang lain, itu juga menjadi bagian pilihan yang nanti ke depan harus kita lakukan. Yang pertama itu, yang kedua adalah kalau saya mau ke depan karena basic ya, saya lama kemudian di community development, maka sebenarnya pemberdayaan desa atau membangun desa mandiri itu menjadi bagian dari poin strategis ke depan yang harus dilakukan. Artinya bahwa bagaimana kita membangun Demak ini mulai dari mana, kemudian seharusnya kemudian dari desa itu yang kemudian harus kita kuatkan. Sekarang desa punya DD, punya ADD, punya PAD. Tetapi kemudian kalau kita melakukan evaluasi, sejauh mana kemudian progres kemajuan itu dilakukan. Nah, ini pun harus dilakukan. Salah satunya saya belum menemukan begini di desa dengan anggaran yang minimal 800 sampai 2 miliar itu satu impian besar yang kemudian di masing-masing desa 10 sampai 15 tahun ke depan impian oleh pimpinan desa ke depan itu mau dibuat apa desanya itu nggak kelihatan. Jadi ini yang kemudian harus kita bangun karena pelayanan hak dasar itu kalau selesai di tingkat desa, kabupaten itu fasilitasnya mudah. Ya. Nah, ini kan tidak kita integrasikan. Membangun sebuah kebijakan dari kemudian tingkat desa sampai kemudian di tingkat kabupaten, kita bangun, kita integrasikan semua konsep kebijakannya, dan kemudian kita tata bagaimana master plan tata ruang desa sampai kota itu kemudian kita integrasikan menjadi sebuah konsep besar untuk kemajuan Demak ke depan. Saya punya keyakinan besar karena saya katakan begini, walaupun dulu sifatnya proyek, baik di PNPM, itu hanya 1 miliar atau 300 juta, saya pun bisa berdiskusi dengan masyarakat, mereka sebenarnya punya banyak impian yang kemudian bisa kemudian dieksekusi. Tetapi ini sekali lagi soal bagaimana kemudian para pemimpinnya, baik di tingkat desa maupun di tingkat daerah, punya kemudian visi besar dan punya impian besar untuk merealisasikan step by step. Karena kalau kemudian itu tidak kita lakukan, kita tidak akan mampu kemudian memberikan legasi yang terbaik untuk anak cucu kita. Karena dengan anggaran sekian itu angkanya besar, Pak. Jadi kalau kemudian misalnya satu daerah itu rata-rata PAD sekarang itu hampir ada desa yang sampai 2 miliar lebih dan sekian. Itu sangat dahsyat kalau kemudian kita mampu membangun orientasi orientasi kesejahteraan untuk masyarakat dimulai dari desa dengan berbagai kebijakan dengan semua visi yang sama antara pemimpin di tingkat desa sampai kabupaten, sangat dahsyat. Dan ini sekali lagi titik-titik yang kemudian tantangan yang saya baca dari sekian sejarah yang kemudian harus kita kuatkan. Bagaimana membangun desa itu menjadi kemudian menjadi pusat seluruh proses layanan hak dasar masyarakat itu bisa dipenuhi. Oke. Baik, terima kasih sekali, luar biasa Bapak Bambang Setiabudi, SPDI, mantan Ketua KPU Demak, yang sudah menyatakan ingin mencalonkan sebagai Wakil Bupati, mendampingi Pak Ali Rohman. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dan jika terpilih, nanti benar-benar bermanfaat untuk seluruh masyarakat Demak. Selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.